Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-22, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bapak Ibu, pada zaman dulu di sana, dimanapun ya, dulu belum jarang yang namanya negara itu kembang seperti republik, punya negara yang bentuk republik, tetapi kebanyakan itu berbentuk kerajaan. Dan yang namanya kerajaan, apapun yang menjadi titah raja itu adalah menjadi peraturan. Apapun yang menjadi perintah raja itu wajib untuk dilakukan. Tidak seperti demokrasi. Konteks kerajaan ini adalah mengatakan bahwa apa yang menjadi ucapan raja itu menjadi satu peraturan yang harga mati harus dilakukan. Harus dilakukan, wajib. Tetapi dalam ceritanya ini, raja ini membuat satu pesta perjamuan kawin. Intinya kalau bahasa sekarang saya mau sampaikan bahwa dia ingin menikahkan anaknya. Dia ingin menikahkan anaknya, kemudian disebarlah para hamba-hambanya, para budak-budaknya, para menteri-menterinya, para utusan-utusan. Kalau Indonesia sekarang ada duta-duta, ya. Selain dari duta, ada di bawahnya lagi konsul, begitu. Jadi diutuslah ke semua daerah, ya. Kalau Indonesia contohnya diutuslah ke semua provinsi. Ternyata satu kerajaan itu bukan hanya sekedar berbicara satu wilayah, satu tempat berkumpul, bukan. Tapi ada di berbagai tempat, ya. Contohnya, adong do najulu Raja Badar, ibu tahu Raja Badar? Ya, dia di istana di najulu. Mulai orang salah iki janggu sengado. Ya, Raja Badar menguasai beberapa kota, beberapa tempat, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Pematang Bandar, Sonari. Mulune dulu sak kecamatan don Kecamatan Bandar. Ya, istananya di sana. Muludak ya beberek kamu akan pose berek kamu sih, ngari runtuhan sih. Ya, begitu. Artinya bahwa satu kerajaan itu punya kekuasaan dan raja ini membuat acara pesta perkawinan, ya, pesta perjamuan, ya, begitu. Kemudian dipersiapkan segala sesuatu dan Alkitab berkata bahwa ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang. Sebelum pesta itu disebar dulu undangan. Hei, tanggal 30 bulan 2 adong pesta tada inna. Adong tanggal 30 bulan 2. Nang ado, ifarok kamu dah ya, tanggal 20 bulan 2. Adong pesta tada tanggal 20 bulan 2. Tepat mai di hari Minggu. Roha muda, nah non undangan. Undangan. Jadi menyebar undangan non sebelum tanggal 20. Contoh, mula sonari 4 hari sebelum pesta ikut diundang gunang luba. Ya, 4 hari. Tapi disebarlah mereka, undangan itu disebar ke semua wilayah kekuasaan raja. Kemudian apa yang dikatakan, panggil lagi, sudah diundang lewat undangan. Kemudian raja memerintahkan hamba-hambanya, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Sudah dikasih surat, sudah dikasih undangan, ada titah raja yang dibawa oleh hamba-hambanya ini, dan kemudian tepatnya pada hari H, tanggal 20 bulan 2, bahwa akan hadir dan mereka dipanggil lagi. Ayo, sudah amrotu pesta, semua warga masyarakat, semua pejabat, semua menteri, semuanya datang ke pesta perkawinan ini. Cepat-cepat datang. Dan ternyata apa yang terjadi? Suruhan raja yang disuruh oleh raja itu bukan orang sembarangan. Bukan. Kalau contoh bupati nyuruh orang, yang disuruhnya itu minimal siapa? Polisi atau TNI atau Intel. Yang disuruh itu siapa? Minimal dulu, kalau dulu SKPD, sekarang apa namanya? Ya, minimal itu kepala dinas, kadis ini disuruh. Ya, kemudian di Padis disuruh lagi ke sana. Intinya yang disuruh itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh raja. Tetapi apa yang terjadi di sini? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan, ya, tetapi orang-orang itu tidak mau datang.
Bayangkanlah dulu Bapak Ibu Saudara, seorang raja yang berkuasa, seorang raja yang punya power yang sangat luar biasa, yang tidak dibantah, diperintahkan untuk datang ke istana, untuk makan perjamuan, tidak mau datang. Kita bayangkan dulu. Molalak batak madokon, hacik mulak majalo, homacitan mulak. Ya. Hacik mulak majalo. Ngai patu pasyal langon. Sebab dikatakan bahwa sesungguhnya ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Ya, sebelum ke situ, tapi di sini sesungguhnya 4 bagian B, hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan. Lembu ngai sehat, lembu sapi telah disembelih, makanan-makanan raja yang terbaik semuanya telah disediakan, telah dimasak. Adong mau dani rendangon, mulu jagal babi mungkin, adong mau nai panggangon, adong mau di guleon, adong mau di saksangon, adong mau mersira pege, molo isi dia ni kemas nauna panggang, nauna ura, nauna arsik, nauna sulit. Makanan yang terbaik disiapkan oleh raja kepada undangannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sudah disiapkan. Kemudian apa? Orang-orang yang disuruh memanggil para undangan itu dibunuhnya dan dibinasakan. Kita bayangkan dulu Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang diutus Presiden Republik Indonesia untuk pergi ke negara Belanda sana, ke negara Malaysia, ke negara manapun, yang itu disebut dengan apa? Duta. Ada utusan-utusan. Kemudian utusan ini disuruh untuk memanggil orang-orang yang ada di sana untuk pergi ke istana, untuk pesta, untuk makan. Sudah di ACC, sudah berjanji akan datang, makanya dipersiapkan banyak. Tahu-taunya nggak datang. Kalau Indonesia ini sudah dipanggil sana, sudah dipanggil gubernur, sudah dipanggil bupati, dipersiapkan segala sesuatunya untuk ke istana, tiba-tiba tidak datang. Dan tadi sudah katakan datang, tiba-tiba tidak datang. Itu disebut dengan apa? Makar. Butamu dok kan itu makar, pemberontak. Bukan hanya itu, bukan hanya tidak datang, tetapi utusannya dibunuh. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ayat yang kelima. Tetapi sama-sama dulu kita baca, tampilkan dulu ayat 5. Ya, yang ada Android 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Bayangkan, disuruh lau mangat do, alai tong maralasan, dak kolam maralasan. Alaya tong dipamate masuruan ni rajai. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini Yesus sedang menyampaikan, memang dia sedang khotbah, menyampaikan perumpamaan ini di depan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Walaupun dalam konteks ini yang dia sedang menceritakan dirinya sendiri, Yesus sedang menceritakan dirinya bahwa dia akan dibunuh, bahwa dia akan dihukum. Walaupun itu tidak pantas untuk dihukum, tapi Yesus sedang menceritakan dirinya sendiri. Dalam konteks kekristenan sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia sekarang yang penuh dengan kesibukan. Orang semua sekarang sibuk. Teknologi, kemajuan teknologi begitu luar biasa. Orang berlomba-lomba. Tidak ada di antara kita yang tidak pakai Android. Tidak ada di antara kita yang tidak pakai internet. Semua baik orang-orang tua opung-opung pengamar TikTok. Dok ngabungku selain nabuti. Artinya apa? Kebutuhan manusia itu memang meningkat. Kebutuhan manusia memang meningkat. Kalau tahun 60, 70, 80, tahun 90 belum ada semuanya itu.
Dan orang malas bepergian kemana-mana sebab jarang ada angkot. Jadi uangnya tersimpan di rumah, kan gitu kan. Tapi sekarang kebutuhan begitu banyak, kebutuhan begitu mendesak. Anak-anak juga harus dibeli ke Android. Anak-anak juga difasilitasi dengan datanya. Semua difasilitasi dengan kereta yang mau sekolah, difasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang itu memang sudah zamannya sekarang. Kebutuhan ini yang sangat mendesak sehingga apa? Panggilan Allah kepada kita untuk melayani Tuhan, panggilan Allah kepada kita untuk beribadah, panggilan Allah kepada kita untuk makan perjamuan, yaitu termasuk perjamuan di sini bisa dibentuk dengan beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Karena kebutuhan-kebutuhan itu kita tidak mengindahkan panggilan Tuhan untuk beribadah itu. Karena terdesak dengan kebutuhan, terdesak dengan keinginan daging, terdesak dengan kenikmatan, terdesak dengan pesta, terdesak dengan minum, terdesak dengan kebutuhan yang lain. Kita abaikan apa yang urgent, apa yang terpenting dalam kehidupan manusiawi kita, yaitu makan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saudara tidak membunuh nabi-nabi atau utusan diutus oleh raja itu. Mungkin tidak membunuh. Dan mungkin saudara tidak mengambil golok sama seperti mengambil cambuk, sama seperti tentara Romawi yang ingin menyambuk Yesus. Dan mungkin saudara tidak memegang tombak yang menombak lambungnya Tuhan. Dan mungkin saudara bukan orang yang membawa martil dan membawa paku memaku tangan dan kaki Yesus. Bukan. Tetapi enggak ada bedanya Bapak Ibu. Ketika kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan, ketika kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, ketika kita tidak menghargai kematian Kristus, ketika tidak menghormati pengorbanan Tuhan yang Ia mati di kayu salib, dikuburkan, dan luar biasa pengorbanannya tidak terucapkan. Dan kitab Yesaya berkata bahwa kita tidak bisa dibandingkan lagi dengan Dia, saking hinanya, saking tidak apa jelek rupanya, kata kitab Yesaya. Sama saja kita dengan orang Romawi yang membunuh. Sama saja kita seperti ahli Taurat membuat pengaduan palsu. Sama saja kita seperti Pilatus yang mencuci tangannya, menandatangani suratnya, melemparkannya dan mencuci tangannya sehingga Yesus itu disalibkan. Sama. Pilatus berkata, aku tidak berkuasa atas dirimu. Tetapi apa yang dilakukan? Surat penandatanganan hukuman mati tetap ditandatangani. Dan kemudian ia cuci tangan di situ. Gak ada bedanya saudara dengan saya kalau saudara tidak menghargai pengorbanan Kristus. Yesus sudah sediakan hal-hal yang terbaik dalam diri kita. Amin. Yesus sudah berikan nafas hidup bagi kita. Yesus sudah sembuhkan sakit kita. Yesus sudah pelihara hidup kita, memberkati keturunan kita, memberkati apa yang kita kerjakan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita hampir sama dengan orang-orang yang membunuh hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba suruhan raja ini. Kenapa? Kita tidak mengindahkan orang yang memanggil kita, Tuhan yang memanggil kita untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Mulu adong geleng tadi jabu. Kalau ada anak kita di rumah, saya sudah dikritiki saudara kalau khotbah di online, ini online live streaming ini. Kamu jangan bikin khotbah bahasa Batak, nggak ngerti kami katanya. Tapi udah kalau nggak bahasa Batak kayaknya nggak abdol ya. Bapak Ibu, ini satu rumah, anak nomor 1 di kamar, anak nomor 2 di kamar, anak nomor 3 di kamar, di rumah semua. Pangurupio dijabu si pangurupi, maaf hamba kan, ngalopah ngalas rohani bapakna ala berprestasi sudah gelengon, orang masuk tu ITB, orang masuk tu Universitas Amerika,
Om masuk tu Singapura, om masuk tu Babani Singa. Jadi istilahnya ayahnya bersuka cita. Malah dia mau, aku sudah gelek kuliah di tempat-tempat yang elit dan mereka siap kerja. Kemudian bapaknya diambil lomok-lomok, datang kepada pembantunya. Tuti, ya bang, ya mas, ya tuan, carikan dulu lomok-lomok. Kita pesta dulu sekarang. Ambil lagi ikan mas, kita panggang, bakar semua dan arsik. Ambil dulu lagi daging ayam kampung, bahan nani olat. Ambil dulu nih, masak. Kita akan pesta makan, katanya. Kemudian setelah selesai disiapkan itu, perlu dana enggak itu? Uang. Kemudian apa yang terjadi? Sudah terhidang di sini. Alani balgani rohani bapak no. Igora masada-sada gileng pas pulang kampung kan. Anaha, Roma tu sawang ngara debe. Pait te coba. Isi anak nomor 2. Anaho. Roma tu sawang ngara debe on. Tokin naik pak, lagi sibuk kon. Anong naik kuliah online kami, anong datak kuna sudah kirim. Tokin naik be. Si nomor 3. Anahi. Rotuson, tokin coba, tokin sebentar lagi. Ini saya kerja ini, bos saya sudah nunggu ini. Akhirnya bapaknya nunggu sendiri di ruang makan. Kemudian ditunggu dan ditunggu lagi, dipanggil lagi, ditunggu lagi, dipanggil lagi, ditunggu. Semua anak yang 3 ini sibuk semua. Bapaknya marah enggak? Hah? Isina sumur mau songoni. Sudah ada jualan aja. Marah. Sudah siapkan. Unang-unang meja ini buar. Naruh minamangan. Mula. Ina. Mula tuh pangaraton Nabi. Marah. Bayangin dulu Bapak Ibu. Kita Bapak di dunia saja yang penuh kesalahan. Kalau kita diperlakukan anak kita seperti itu, kita marah. Yesus berkata, kamu saja yang jahat tahu melakukan yang baik untuk anaknya, apalagi Bapa di surga. Kita Bapa itu Tuhan kita menyediakan semua yang terbaik, menyediakan surga yang mulia, memelihara kita, memberi pekerjaan yang terbaik, memberi anak-anak yang terbaik. Semua yang terbaik Tuhan siapkan kepada kita. Dan kita tidak menghargainya. Kita sibuk. Pai majo adong dope cokpu di sana. Pai majo songonot dope yao. Ada ilustrasi orang manusia yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Dia bilang begini. Tuhan bicara sama dia. Hei Petrus, saya kasih dulu contoh si Petrus. Petrus, come here, datang layani aku. Tuhan, aku masih kecil, masih remaja, aku masih main-main loh, cinta-cinta monyet kan gitu kan. Kemudian, ya udah, Tuhan biarkan setelah ia kuliah. Petrus datang sini layani aku. Tuhan, aku masih sibuk kuliah. Iyalah, tunggu tamat kuliah nanti Tuhan ya. Habis tamat kuliah, Petrus layani aku. Tuhan, aku cari kerja, belum ada kerjaanku. Nanti aku tunggu kerja dulu baru aku layani. Ya Tuhan kasih kerjaannya yang terbaik, sibuk. Kemudian Tuhan panggil dia, Petrus datang ke sini. Tuhan, aku capek kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Aku aja nggak sempat tidur. Kemudian tunggu nanti aku menikah. Sampai dia menikah. Petrus, kau sudah menikah, sudah punya terepot, ngurusin anak-anak, ini istri, kasih makan istri, kasih ini. Sampai dia pada sudah tua, Tuhan, dia sudah stroke, napeol. Tahu napeol? Model ini nanti, gitu kan? Tahu kau peol, Rizka? Hah? Peol, ini. Tuhan panggil juga dia, Petrus, ya Tuhan aku mau melayani engkau. Bukan,
Sekarang kau mati, aku panggil masuk surga. Kita terlalu banyak ngulur waktu, terlalu banyak kita alasan seperti yang di sini. Tetapi orang-orang itu tidak ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi ke mana mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya. Bahkan mungkin kita bisa membunuh mental hamba-hamba Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan itu punya panggilan dari Tuhan untuk bisa melayani, mendoakan. Ya. Kalau kami setiap hari, Tuhan jemaatmu si anu, Tuhan jemaat si anu, kita doakan. Bukan kita bicara pabuah-buahon atau ulahon, bukan. Memang itu tugas hamba Tuhan, mendoakan semua. Terkadang lupa namanya disebut. Secara masalah jemaatmu di bukit, jemaatmu nih, jemaatmu yang merantau, jemaatmu Tuhan yang sana, jemaat yang sana, jemaat yang sana, kita doakan. Terkadang apa yang kita doakan, Tuhan mana Tuhan? Kau nggak bertobat juga, kau nggak membunuh, kau nggak berubah juga. Kemudian hati berkata, sekarang jengkel juga gitu. Jengkel dalam arti bukan menyerah ya, tapi saudara yang tidak mengendahkan panggilan itu sama dengan sedang membunuh mental hamba Tuhan. Kalau ibadah penuh ini, tentu hamba Tuhan lebih senang, lebih semangat, begitu. Jadi saudara, jangan tunggu sampai saudara tua atau mungkin saudara tidak berdaya lagi, kemudian saudara mau melayani Tuhan. Haleluya, amin. Apalagi saudara yang punya potensi. Wow, semua saudara dan saya punya potensi. Jangan angama tua daftar bainau be. Melayani itu bukan hanya khotbah. Lalu melayani itu bukan hanya singer, main musik dan lain. Melayani Tuhan, nyapu gereja pun melayani Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Saudara mungkin nggak punya kesempatan, saudara sibuk dengan pekerjaan saudara. Sisihkan waktu. Berikan waktu yang terbaik. Nanti seperti ilustrasi tadi. Sudah waktunya engkau harus pulang, aku mau melayani Tuhan, sembuhkanlah dulu aku. Kau dipanggil Tuhan bukan untuk melayani lagi nanti. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah. Almarhum Petrus. Gak ada kesempatan. Saya ada mengikuti TikTok seorang di medsos, dia bilang dia muslim. Dia bilang gini, dia berkata gini, jangan sakiti orang Kristen. Kenapa? Kalau kau sakiti hatinya orang Kristen itu panggil Tuhannya Bapa. Bayanginlah dulu, kalau kau sakiti orang Kristen, ya, dia seperti memanggil Tuhan itu adalah Bapanya. Bayangkan dulu seorang anak dilihatnya, seorang ayah dilihatnya anaknya disakiti, hati-hati loh, habis loh katanya. Begitu. Tapi Kristen yang sesungguhnya ya, gitu. Kalau kita punya merasa dan berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, apa yang bisa kita perbuat? Jangan kita seperti ilustrasi yang saya katakan tadi itu. Tapi biar kita melayani Tuhan bersama-sama. Haleluya. Datang beribadah bersama-sama. Ya, kita next level lah. Nggak cukup datang beribadah, kemudian kita duduk tenang begitu, atau mungkin tidur. So hari Minggu merdokon, betabu rumah gereja. Renge-renge, dang buya muru mija bubah. Alam muli gereja tahu dah muru. Gitu. Ada yang begitu, saudara. Tapi harusnya kita next level. Duduk, diam, tidur, berdiri, duduk, persembahan, berdiri, duduk, pulang. Kan gitu kan? Rope ini kamu ngalah seraku, torop pita. Alai dak sai holat disi. Ayolah. Panggilan Tuhan bagi kita semua untuk melayani Tuhan. Dulu kita sudah doakan Bagunung. Puji Tuhan, Pak Manurung ini saya yakin diutus Tuhan ini.
Dulu kita doakan juga Kampung Anam. Bu Rumah Nurung ini saya yakin diutus Tuhan ini. Iya, kita doakan itu. Udah lama kita doakan. Bagunung, Serbelawan, Kampung Anam, perdagangan, ya, kerasaan. Supaya apa? Maunya ada di situ hamba-hamba Tuhan, ada di situ gereja bisa berdiri. Begitu. Saya pikir gereja itu pioner. Siloam artinya satu, rumah kesembuhan. Yang kedua, yang diutus. Makanya ada rumah sakit Siloam, itu rumah sakit kesembuhan. Rumah kesembuhan itu, bukan rumah sakit, rumah kesembuhan. Beda kalau di tempat lain. Orang datang ke rumah sakit mau ambil mati. Apalagi rumah sakit, nggak usah sebut nama lah. Orang datang ke rumah sakit mau sembuhnya, bukan mau mati. Tapi diimpus gitu aja, kemudian dibiarin. Tokin mati, dapat sewa ambulan, dapat sewa kalau orang apa namanya itu untuk mengawetkan mayat itu formalin, ya kan? Dapat formalin, dapat apa lagi? Ya begitu. Tapi gereja kita ini nggak kebetulan loh, namanya GBY Siloam, rumah kesembuhan yang diutus untuk memberikan kesembuhan. Itu dia. Jadi mari kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Gereja kita ini mungkin 20 tahun sudah bisalah seperti ini. Ya, kalaupun ada yang mau ditambah ini dan itu, memang ke depan sana itu wajah gereja itu kalau ada uang ya kita renovasi. Ya, yang depan itu bisa lebih cantik, lebih futuristik nanti kita bikin. Tapi sudahlah, ya. Kita coba fokus kepada melayani Tuhan, ya. Misi Tuhan itu yang perlu kita lakukan. Sangat-sangat penting sekali. Tujuan Allah, goal kita adalah amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Itu dia. Goal kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan di situ. Jangan merasa bangga dulu sudah Kristen, sudah selamat, kalau mati nanti masuk surga. Iya, tapi nggak cukup sampai di situ. Kalau Tuhan mengutus, kalau Raja itu mengutus hamba-hambanya itu, dan kita juga menjadi utusan Allah, kita juga menjadi duta-dutanya Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Terlebih keluarga, istri, suami, anak-anak, dan siapapun yang ada di lingkungan kita. Itu dia. Amin. Sebentar lagi ini mau Paskah, Bapak Ibu. Coba kita merenung kembali akan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, dan yang lain menangkap hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, kita saja kita siapkan makan, kita siapkan ini, kita panggil orang nggak mau makan, kita marah. Raja itu murka, murkanya apa? Dibinasakan semua orang-orang yang membunuh, bahkan kota-kotanya dibakar habis. Orang-orang yang seperti ini tidak perlu hidup di kekuasaan raja itu. Habis. Tuhan bisa murka enggak? Bisa. Ini banyak orang mengimplementasikan pada tahun 70-an Yerusalem itu dibakar habis oleh tentara Romawi. Ini. Tapi dalam konteks sekarang Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita. Amin. Kalau saudara dan saya masih bisa bernafas, masih bisa hidup, tarik nafas tinggi-tinggi, masih bisa melangkahkan kaki. Intinya anugerah Allah itu masih terbuka kepada kita. Jangan sampai kita dibinasakan karena kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka kepada kita. Jangan sampai kita dimurkai oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada kita yang mau dimurkai oleh Tuhan. Tapi biarlah kita ya meresponi kasih karunia Tuhan, meresponi panggilan Allah, meresponi apa yang diserukan Tuhan kepada kita.
Jika tidak, perhatikan Bapak Ibu, jika saudara dan saya tidak meresponi panggilan Tuhan itu, saudara akan kehilangan kasih karunia. Keselamatan gratis. Itu gratis, diberikan Tuhan semata-mata. Anugerah. Itu pemberian Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menghargai anugerah itu, sama seperti perumpamaan ini, saudara dan saya terhilang dari kasih karunia Tuhan. Ayat 9 demikian. Kemudian sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Seorang yang tidak berpakaian pesta. Bayangin Bapak Ibu, ada orang yang datang tapi enggak menghargai. Moloro keluargamu undanganmu tu pestamu nak. Merkos kutang HP undangan contoh nama jo hula-hula. Moloro hula-hula muna. Unang baju hula-hula baru deng dongat tubuh nama ramarangi moloro tu ula muna merkos kutang merkolor-kolor masalah pedek muruk damu airwa mau din namun kan airwa mau mulak kok ini kan dongat tu terus oni nama ramarangi Bailau nau doh, urok kokoro tu pes tahun, tanglau bailau nau. Alai roh tu pes tahun, olah mabay nau mailan ho. Isina sama boto jolmon bawa ho abaku manangangkiku. Iboto jolmon dah songori mapabay mu tu laho. Pasti suruh murah nama tarik jatuh sani. Mailau mangide, itarik tu kan. Walaupun ada solusinya nanti. Leju baju nijo, leju hani pasti nona do. Tapi dalam konteks pesta ini, raja itu murka. Dia melihat seseorang, ini memang datang. Yang tadi itu diundang nggak datang. Tapi ada seorang diundang, ya datang. Tapi dengan anggap remeh. Tidak menghargai pesta raja. Ini dalam konteks raja loh. Bukan orang pesta di kampung, tapi pesta raja. Datang dia tapi tidak pakaian pesta. Dan ini juga menyalahi saudara. Ini paling bahaya menurut saya. Orang yang datang ke gereja tapi tidak menghargai hadirat Tuhan, ini paling berbahaya. Orang yang datang beribadah hanya sekedar mengikuti rutinitas ibadah, kemudian tidak menghargai hadirat Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak menghargai firman Tuhan, dia tidak berpakaian rapi, dia tampil apa adanya. Toy ma asal morwa tu gerejai, asal mebereng paditai, anon munak songonon, unang mau saya singgung-singgung, unang mau saya ditekor-tekor siam mimbar, asal marwau. Bukan di situ. Sama poinnya. Dengan orang yang diundang gak datang, sama-sama binasa. Jadi orang yang datang ke gereja ini semua sudah berpakaian pesta, amin. Orang berpakaian pesta itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, lagak-lagak du berekam. Nang PPS ala lagak, nang pekariting alay rebonding gabi lagak. O sinomon na kariting don rebonding laga. Alay nang pedangi rebonding tong bulaga sinomon. Nang pematu alay laga do amen. Isi son na matu merasa lagak. Isi na matu merasa roa. To. Dua do pilih ya baga do roa. Si patah bagak, si patah roa, iya. Tapi bukan di situnya, tapi sikap hati. Katakan dulu sikap hati. 1, 2, 3, sikap hati. Bahasa Batak, parrohahon, badot.
Parrohaona. Hati loh, hati. Setiap kita yang datang ke tempat ini, datang mendengar panggilan Allah, undangan Tuhan, ayo ke gereja. Tapi hati kita tidak berpakaian pesta, hati kita tidak menerima hidangan firman Tuhan, hati kita tidak menghormati kehadiran Raja di atas segala raja itu. Sama saja dalam Alkitab berkata, apa yang dikatakan? Dia berkata kepadanya, hai saudara-saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja. Sarupa nih. Meja mitai sono diam saja. Diam saja. Mari kita menyembah Tuhan. Diam saja. Mari kita tepuk tangan sekedar. Mari kita melompat. Angkat tangan. Robot dosok non. Berjalan, ke kiri, ini suaranya robot. Diam saja. Katakan amin, ningon, dong. Diam saja. Kemudian apa yang dia dapat? Saya berharap tidak ada di sini yang seperti ini. Haleluya. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sama statusnya dengan orang yang diundang tidak datang, membunuh hamba-hamba yang diutus. Sama statusnya dengan orang yang datang tapi tidak menghargai, tidak menggunakan pakaian pesta. Jadi kalau bisa implementasikan sekarang itu antara Kristen yang ke gereja dengan Kristen yang tidak ke gereja, tapi yang ke gereja ini dia tidak menyiapkan hatinya, dia tidak menyiapkan rohnya untuk makan bersama dengan Tuhan, dengan status mereka yang di luar sana yang tidak, ya Yesus sedang mengatakan itu, kalian itu sama saja dengan orang yang keundang tidak mau datang. Sama-sama binasa, mati. Lalu Bapak Ibu Saudara, kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Tahun 2023 ini hidup kita akan lebih baik, amin. Saudara akan lebih menyala, on fire, ya, berapi untuk bisa lebih giat dalam pekerjaan Tuhan. Kaum Bapak, amin. Kaum pria, amin. Mingguan pertemuan kita kaum pria di rumah Pak Gultom. Mana Pak Gultom? Gultom nama tua dan Gultom nama poso. Oh, dari mana nih? Ya, semua kita kaum bapak, kaum pria harus datang. Jangan menjadi pria-pria cantik, tetapi menjadilah pria-pria sejati. Kalau pria cantik kan edak. Pria cantik kan gitu, ya. Martabuni jauh daun nang doh jauhin nanti. Tapi kalau pria sejati, wow, ditampil, kemudian datanglah putri-putri Sion. Wah, ini pria sejati, keren. Akan dibilang itu. Biarin juga kaum ibu inaking. Hari Minggu kaum bapak meredik lebih gudang. Ya, kaum pria ya, kaum pria. Ya, jadi intinya ini masuk kepada simpulan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa talentamu, apa kemampuanmu, itu asah terus. Hari Selasa kita ada doa pujian penyembahan, khusus penyembahan. Sekalian di dalam penyembahan itu ada syafaat. Itu kita berdoa bersama-sama di situ. 1 jam live streaming. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak main-main. Waktu ini waktu singkat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Kalaupun Tuhan belum datang secepat kalau kita masih hidup, tapi waktu kita masih hidup kita pergunakan sebaik-baiknya apa yang kita bisa perbuatlah untuk pekerjaan Tuhan. Poin yang pertama tadi apa yang bisa lakukan? Poin yang kedua, hargai kasih karunia Tuhan. Lalu hargai anugerah. Bapak Ibu, orang mendapat anugerah. Pernah tahu Putri Indonesia?
Putri Indonesia, yang ladies. Putri Indonesia, penghargaan anugerah Putri Indonesia. Kenapa dia dapat anugerah? Karena memang dia layak untuk mendapat anugerah itu. Saudara dan saya layak mendapat anugerah. Walaupun saudara tidak lebih hebat dari orang di luar sana. Bicara lebih baik, ada orang lebih baik di luar. Bicara lebih kaya, ada orang lebih kaya di luar sana. Bicara lebih pintar, ada orang lebih pintar. Tapi Tuhan panggil kita, hargai itu. Amin. Yang ketiga, kalau kita sudah datang beribadah kepada Tuhan, marilah makan dengan baik-baik. Makanlah dengan sekenyang-kenyangnya. Seperti perjamuan kawin tadi. Makanlah, nikmatilah hadirat Tuhan itu. Ketika kita menyembah, nikmati penyembahan itu. Ketika kita dengar firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Itu adalah makanan segar Tuhan siapkan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kau Rajaku, amin. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Aku Dia, Raja yang mengundang kita. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah
Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, puji, ku muliakan, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, yes, yes. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Terima kasih Yesus. Yes, yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau memanggil kami dengan kasih-Mu. Engkau memanggil kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, yes, Mari renungkan firman Tuhan hari ini. Dia memberikan anugerah. Dia panggil kita menikmati berkat Allah, untuk makan satu meja dengan Raja di atas segala raja. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, ya Ralama. Terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Dia tak memandang rupa. Dia tak memandang harta. Dia tak memandang kemampuanmu. Tapi dia cari hati hamba dalam hidupmu.
haleluya. Biar kau selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakanmu, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Dia menerima kita apa adanya. Aku apa adanya, pengorbananmu nyata, memulihkan hidupku, kan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat, amin, yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Ku persembahkan selama ku hidup, yes, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yes, amin, persembahkan. Dengan kita berdiri bersama-sama, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan hati hamba yang selalu, amin, amin, yang ku temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Sekali lagi, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Terima kasih Tuhan, Kau memilih kami. Terima kasih Kau memakai kami Tuhan. Hati hamba, Yesus, tidak selama ku hidup, ku mau menyembah, Yesus, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yang terbaik, yang terbaik yang ada yang terbaik, yang terbaik yang ada. Sekali lagi, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku,
terima kasih Engkau memilih kami, memanggil kami dari segala keterbatasan kami, dari segala ketidakmampuan kami. Engkau panggil kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghargai panggilan undangan Allah, Raja di atas segala raja itu, yang memberikan anugerah itu bagi kami. Biar kami menghargai anugerah itu, biar kami menghargai kasih karunia itu ya Tuhan. Sebab bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebolehan kami, bukan karena kehebatan kami. Engkau memanggil kami dari orang-orang yang kau temukan di pinggir jalan, orang-orang yang kau temukan di tengah-tengah persimpangan. Tetapi terkadang kami datang tidak berpakaian pesta. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami, ampuni. Ampuni kami umat-Mu. Jangan kau buang kami ke tempat yang gelap, yang penuh dengan kertak gigi. Tapi biarlah anugerah-Mu kami terima. Anugerah-Mu kami terima. Anugerah-Mu kami terima. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Kami mau menghargai anugerah itu. Terima kasih. Termeterailah firman-Mu bagi kami. Biar kami sadar mengerti bahwa Engkau memanggil semua kami untuk melayani Engkau, makan semeja dengan Tuhan. Terima kasih Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir ini Tuhan. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami pulang besok, kami sudah berubah. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 bulan, 1 tahun kami akan mengalami perubahan demi perubahan itu. Amin. Tidak ada yang membuat kami stagnasi, tapi ada Tuhan yang membuat kami berubah dan bertumbuh di dalam nama Yesus Tuhan. Gereja ini akan dipakai Tuhan menjadi rumah kesembuhan dan menjadi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik, Injil keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan Tuhan bagi kami. Berkati juga Tuhan yang melihat di live streaming hari ini. Besok mungkin mereka akan lihat, atau lusa atau kapanpun mereka diberkati lewat ibadah ini. Ibadah yang diberkati, ibadah yang mendatangkan gairah kepada Allah, ibadah yang menyembah Tuhan, dan jemaat yang bertumbuh di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semua yang hadir hari ini, keluarga Tugatorop yang tidak kebetulan berkumpul Tuhan di tempat ini. Dalam urusan apapun mereka beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan mereka, Tuhan Allah memberkati. Dan sekiranya mungkin mereka pulang ke tempat, ke rumah masing-masing, Tuhan lindungi mereka di perjalanan. Dalam nama Yesus, semua kami yang hadir, anak-anak sidang jemaat-Mu yang merantau juga dimanapun mereka berada, yang ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan yang ada di Malaysia, yang ada di luar negeri, dimanapun, di Papua, Tuhan Engkau memberkati mereka. Lindungi, jagai mereka ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sekolah mereka yang kuliah Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami, Tuhan, apapun yang kami rindukan, Yesus jawaban yang terbaik, dan itu kami terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang tua-tua Tuhan berkati, nanti anak-anak, orang-orang jompo Tuhan berkati ya Tuhan. Mereka yang bersusah payah datang beribadah, itu adalah anugerah dari Tuhan. Berkati dengan kekuatan baru. Yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa Allah yang mengalir dari tempat ini sampai ke rumah-rumah, sampai ke keluarga demi keluarga dalam nama Yesus. Yang sudah mempersiapkan segala sesuatu ibadah ini, para singer, pemain musik, menyapu gereja ini, yang bertugas di Asar Kolektan multimedia, Tuhan berkati. Yang sudah memberi persembahan, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, Tuhan Allah memberkati melimpah dalam nama Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Rencana kami akan ada syukuran gereja ini karena Tuhan berikan kami dana untuk merenovasi gereja ini, dan juga sekalian syukuran nanti ke 70 tahun gereja ini. Tuhan tolong berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang dari tempat ini.
Tuhan Allah memberkati kami. Kita angkat tangan kita bersama-sama mendengar ke surga. Anugerah demi anugerah Tuhan berikan kepada kami. Diberkati di sawah, diberkati di ladang, diberkati para pengusaha, diberkati para pegawai, diberkati para pensiunan, diberkati pekerjaan, usaha apapun, sawah, ladang, ternak, Tuhan Allah memberkati melimpah-limpah. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini. Maranatha, Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ada bulan 4, bulan 3 ya, ibadah retreat pemuda dengan biaya 350.000 ya. Siapkan uang, dukung Bapak Ibu, anak-anak muda supaya bisa ikut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Minggu minggu ini kita kegiatan rutin kita hari Selasa ada 2 pujian penyembahan di tempat ini ya. Saudara mau silakan, kami harapkan bisa ikut untuk berdoa menyembah Tuhan sama-sama 1 jam saja. Kita berdoa dengan peralatan musik, full musik, kita berdoa bersama-sama. Hari Rabu ada 2 puasa jam 2. Hari Kamis ibadah rumah tangga di Bukit Maidate, ibadah tempat Amang Simbolon non kaum bapak tempat ini. Berarti iya, berarti tempat si Redo mate. Amin. Si Redo stop si Gultum. Lalu si Jawang. Amin namanya. Iya. Ya. Kenapa pula repot-repot? Alam mula dong ikut repot do. Artinya jangan dipaksakan situasi itu ya. Gitu. Jadi hari Kamis ya, hari Jumat ibadah doa pemuda di sini, hari Sabtu ibadah pemuda, hari Minggu kita kembali beribadah di sini disertai dengan perjamuan kudus, bawa beras golom-golom ya. Setialah Bapak Ibu. Sedikitnya itu, tapi kalau kita setia lebih banyak kita kasih kepada orang-orang tua yang enggak mampu. Ya. Dan juga untuk kadang kita pakai di sini makan bersama dengan jemaat pengerja yang ikut 2 puasa. Setialah memberikan belas golom-golom ya. Itu saja pengumuman. Tuhan berkati kita semua. Paskah, oh komisi wanita habis ini ya. Kaum bapak hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 4 mate, jam 4 hari Sabtu kaum bapak jam 4 di bukit tempat nih Pak Gultum, Bapak Sivina ya. Jadi hari Jumatna, hari Kamisnya itu Bapak Gultum si Redo ya. Itu saja. Tuhan berkati kita semua. Salam.